Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 Palembang yang beranggotakan Kinantiadara Natasha, Rahmat Akbar, dan Eta Dwi Saputri. Kali ini kita akan membahas katabolisme glukosa. Pengertian: katabolisme glukosa merupakan peristiwa di mana glukosa di dalam tubuh akan mengalami oksidasi untuk menghasilkan ATP. Pengolahan glukosa menjadi ATP berlangsung dalam sel melalui respirasi seluler yang melibatkan 4 jenis reaksi, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif atau pembentukan asetil CoA, siklus asam sitrat atau siklus Krebs, dan rantai transport elektron atau fosforilasi oksidatif. Glikolisis. Pada glikolisis terjadi penukaran glukosa dengan asam pirufat, menghasilkan ATP tanpa menggunakan oksigen. Glikolisis terdiri dari endergonik yang membutuhkan energi dan eksergonik yang menghasilkan energi. Terjadinya di dalam sitoplasma. Dekarboksilasi oksidatif merupakan jalur respirasi aerob terjadi di matriks mitokondria. Asam pirufat masuk ke mitokondria, lalu terjadi oksidasi dan kehilangan gugus karboksil menjadi CO2. Membutuhkan koenzim A yang akan menghasilkan 2 NADH dari NAD+. 2 asetil CoA akan dibawa ke dalam siklus Krebs. Siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat dapat disebut juga siklus Krebs atau trikarboksil acid cycle. Siklus ini terletak di dalam mitokondria dan lokasi seluler di dalam sel-sel jaringan hewan mamalia. Semua komponen siklus asam sitrat terletak di dalam matriks mitokondria. Keluar masuknya metabolit siklus ini melalui membran mitokondria. Tahap siklus asam sitrat. Tahap 1, pembentukan sitrat. Tahap pertama adalah pembentukan sitrat 6C dari gabungan molekul asetil CoA 2C dengan oksaloasetat 4C. Pembentukannya dibantu dengan enzim asam sitrat sintase. Hilangnya proses CoA tersebut dapat membuat reaksi kuat menuju ke arah kanan. Tahap 2, isositrat. Tahapan kedua adalah isositrat. Terjadinya perubahan pada isomerisasi sitrat yang kemudian menjadi isositrat, dan perubahan tersebut terbantu oleh enzim akonitase. Proses perubahan yang terbantu oleh enzim akonitase ini akan menjadi reaksi untuk menuju ke tahap siklus asam sitrat selanjutnya. Enzim akonitase itu sendiri memiliki kandungan Fe2+. Tahap 3, isositrat dehidrogenase. Sebuah proses oksidasi yang pertama kali dalam siklus Krebs adalah tahapan isositrat dehidrogenase. Tahap-tahapnya sebagai berikut. 1. Perubahan grup karbonil terjadi karena atom karbon yang membawa gugus hidroksil dari tahapan 2. Molekul yang berkaitan dengan enzim akan melepaskan CO2. Molekul terlepaskan. Jadi, molekul yang lepas dari enzim atau enzim di sini berupa enzim dehidrogenase isositrat akan menghasilkan A. ketolutarat seperti gambar pada tahap 3 siklus ini. Tahap 4, suksinil CoA. Proses oksidasi kedua yang terjadi pada A. ketoglutarat akan menghasilkan suksinil CoA. Proses oksidasi yang kedua ini terjadi karena enzim A. ketoglutarat dehidrogenase menghasilkan NADH. CO2 dengan ikatan tioster bersinergi tinggi dengan CoA. Selama proses oksidasi terjadi, NAD+ akan menerima reduksi menjadi NADH+H+. Tahap 5, GTP dan suginate. Suksinil CoA pada tahap 4 diubah menjadi suksinat. Reaksi fosforilasi terjadi dalam tahapan siklus kelima. Penjelasannya: 1. Molekul fosfat pada daerah sekitar menjadi pengganti CoA. 2. Menghasilkan energi tinggi berupa suksinat. 3. Fosfat melakukan perpindahan ke GDP. 4. Menghasilkan GTP. 5. Sedangkan pada tumbuh-tumbuhan serta bakteri akan menerima fosfat ADP yang akan menghasilkan ATP. Tahap 6, fumarat.
Suksinat dari proses sebelumnya teroksidasi menjadi fumarat. Tahapan FAD atau flavin adenin dinukleotida menghasilkan dua atom hidrogen dari suksinat lalu menghasilkan FADH2. Enzim suksinat merupakan satu kompleks enzim dari bagian sistem rantai transport elektron atau reduksi. Tahap 7, proses hidrasi. Proses yang tergambar dari tahap 7 tersebut yaitu 1. Menjadi penambahan atom hidrogen dalam ikatan ganda karbon C sama dengan C pada fumarat. 2. Menghasilkan malat. Akibat reaksi bertambahnya air fumarat, maka gugus hidroksil ditambahkan yang dapat menghasilkan malat. Tahap 8, regenerasi oksaloasetat. Tahapan terakhir pada siklus asam sitrat merupakan regenerasi oksaloasetat yang terjadi karena perubahan malat melalui enzim malat dehidrogenase tersebut. Oksaloasetat bekerja dengan cara menangkap asetil CoA yang akan menyebabkan siklus ini dapat terus terjadi. Hasil dari tahapan terakhir dari siklus sitrat ini adalah NADH. Hasil dari siklus asam sitrat adalah 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2. Rantai transport elektron. Proses respirasi yang merubah NADH dan FADH2 menjadi ATP dan terjadi di kristal mitokondria. Energi katabolisme. Glikolisis pada tahap awal dihasilkan 4 ATP dan 2 NADH. Lalu, untuk melakukannya membutuhkan 2 ATP. Jumlah bersih ATP adalah 8 ATP. Jadi hasilnya 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Siklus asam sitrat, 1 NADH menghasilkan 3 ATP, 1 FADH, 2 menghasilkan 2 ATP. Jadi jumlah ATP-nya 2 NADH ditambah 2 NADH ditambah 6 NADH sama dengan 10 NADH sama dengan 30 ATP. Rantai transport elektron. 2 FADH2 menghasilkan 4 ATP. Jadi jumlah ATP 2 ATP ditambah 2 ATP ditambah 30 ATP ditambah 4 ATP sama dengan 38 ATP. Lalu dikurangi 2 ATP untuk memindahkan elektron dari sitoplasma ke mitokondria. Jadi total bersih katabolisme menghasilkan 36 ATP. Kesimpulan, metabolisme glukosa merupakan peristiwa di mana glukosa di dalam tubuh akan mengalami oksidasi untuk menghasilkan ATP. Pengolahan glukosa menjadi ATP berlangsung di dalam sel, melalui respirasi seluler yang melibatkan 4 jenis reaksi. Yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif atau pembentukan asetil CoA, yang ketiga siklus asam sitrat atau siklus Krebs, yang keempat rantai transport elektron atau fosforilasi oksidatif. Jumlah energi total yang dihasilkan dari katabolisme glukosa dalam bentuk ATP adalah 36 ATP. Baiklah, sekian diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.